Sejak kapan Bani Hashim, Ba'alawi itu Bani Hashim? Majelis akan punya berkah, suatu kampung akan punya berkah kalau memenuhi 3 unsur ini. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya Nabi itu ada di Mekah. Di sini ada kata-kata Mekah. Mekah itu simbol. Setiap kota, setiap kampung itu ada pundennya, ada di dengkotnya. Dan pundennya Mekah itu siapa? Pundennya Mekah itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim di Indonesia ini siapa? Bani Hashim di Indonesia ini adalah Sa'adah Ba'alwi. Ada Habib Ali, ada Habib Muhsin, ada Habib ini semua. Malas belajar. Sarjana sejarah aja kualitasnya seperti inilah, apalagi lainnya. Itu kami sarankan Kang Mas Nusron Wahid nyantri lagi di pesantrennya Kiai Haji Madudin Usman, Kresek, Cempaka, Tangerang, Banten, Indonesia, di Nahdlatul Ulum, supaya bangkit keilmuan-keilmuan, biar ngerti siapa Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu siapa. Rumah Sambu wong saya Indonesia Raya kan mengagumkan, wah jasanya Habib Ali Kuitang ketika Bung Karno menginap di kamu nggak tahu, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu dapat 2 penghargaan dari Belanda karena perjuangannya dalam membela kepentingan Belanda. Padahal Kang Mas Nusron Wahid itu aslinya S1-nya itu di UI jurusan sejarah. Mbok sejarah Londo, mbok sejarah jin, sejarah setan yang dipelajari itu saya Allah alam kurang mengetahuinya. Di sisi yang lain, ulama-ulama Banten sana tertindas nasibnya. Ulama-ulama Betawi lainnya ya yang tidak pro dengan menjajah Belanda, ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia Raya, terlunta-lunta nasibnya, diuber-uber sama Belanda beserta antek-anteknya. Tidak hanya itu, Kang Mas Nusron Wahid ini kurang literasi, kurang referensi, kurang bisa memahami. Yang diilingi duit-duit dan duit dok. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dulu, seandainya nanti 2030 Indonesia sudah tinggal nama saja, itu ya jangan salahkan beliaunya Pak Prabowo. Karena apa? Ya diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas seperti ini. Padahal Kang Mas Nusron Wahid itu aslinya S1-nya itu di UI jurusan sejarah. Mbok sejarah Londo, mbok sejarah jin, sejarah setan yang dipelajari itu saya Allah alam kurang mengetahuinya. Sarjana ya UI kualitasnya ngalang-ngalai santri Iqra qiraatin. Sejak kapan Bani Hashim, Ba'alawi itu Bani Hashim? Setiap desa itu ada dedengkotnya, ada wali koryahnya lah, bahasa Arabnya itu. Terus diantaranya yang paling menguatkan bumi ini ya, beliau ngambil referensi dari Ndiba. Dengan dengar sendiri, mari kita simak bersama dengan seksama. Majelis akan punya berkah, suatu kampung akan punya berkah kalau memenuhi 3 unsur ini. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya Nabi itu ada di Mekah. Di sini ada kata-kata Mekah. Mekah itu simbol. Setiap kota, setiap kampung itu ada pundennya, ada di dengkotnya.
Dan pundennya Mekah itu siapa? Pundennya Mekah itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim di Indonesia ini siapa? Bani Hashim di Indonesia ini adalah Sa'adah Ba'alwi, ada Habib Ali, ada Habib Muhsin, ada Habib ini semua. Ini sudah, adalah nanti dengan teruskan sendiri ya. Sekelas menteri yang salah siapa? Apakah Pak Prabowo yang salah memilih pembantunya atau salah kita bersama? Ternyata jika disaring semua menteri-menteri yang ada sampai wakil menterinya, sama Menko yang itu malas belajar. Sarjana sejarah aja kualitasnya seperti inilah, apalagi lainnya. Lebih baik diam, itu emas kan Mas Nusron Wahid. Kang Mas Nusron Wahid lahir 1973 di Kudus. Madrasah ibtidaiyahnya itu di Mejobo. Mejobo itu sebelah baratnya Bareng. Kalau dari arah Pati itu ya hampir perbatasan, bisa lewat Cengkal Sewu, Sukolilo Pati. Kalau ke barat itu Prawoto, kalau ke timur itu Kayen. Bisa lewat Pati Kota, Margorejo, perbatasan dengan Bareng, Mejobo. Kang Mas Nusron Wahid sanawiyahnya di Al-Qudsiyah, Kudus Kota, Menara. Ya saya akui lah masalah agamanya beliau ya dasar landasannya itu kuat. Nama Nusron Wahid itu sendiri kan banyak orang yang belum paham. Dikira ini seperti Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid dan lain sebagainya. Yai Solahuddin Wahid. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Cuma dengan di akhir nama Nusronnya itu ada Wahidnya, ini akhirnya dapat keberkahan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di awal karirnya ketika di PMII sampai seterusnya di partai, itu ya gayanya itu niru Gus Dur. Ya kan begitu juga ya. Ya kadang selengean gitu. Ya yusarul mar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta ya. Orang itu gaya pemikirannya, ya bicaranya, ya perilakunya itu sesuai dengan idolanya. Termasuk beliau mengidolakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tetapi di akhir kehidupannya sekarang ini ya, bukan akhir hayatnya, bukan akhir kehidupannya sekarang ini ya, beliau masih tersesat dari jalan yang lurus dalam hal pemahaman yang katanya Gus Durian, tetapi justru sebaliknya. Dulu pada waktu masalah Ahok itu Nusron Wahid ini juga membela Ahok ya. Terus akhirnya nasib mujur menyertainya ya berkat doa istrinya, sampai menjadi anggota DPR, lompat kemana-mana dari partai PKB kemana-mana. Sekarang yang terakhir adalah dari Partai Golkar atau Golongan Karya. Hidupnya dipenuhi dengan uang dari rakyat Indonesia. Intinya seperti itu. Yang akhirnya di akhir-akhir ini Kang Mas Nusron Wahid ini belenjani janjinya. Karena apa? Tidak mau memperbaharui pemahaman sejarah yang dia pelajari pada waktu di UI-nya. Kang Mas Nusron Wahid nyantri lagi di pesantrennya Kiai Haji Madudin Usman, Kresek, Cempaka, Tangerang, Banten, Indonesia. Di Nahdlatul Ulum supaya bangkit keilmuan-keilmuan. Nyantri lagi, nyantri tidak harus resmi karena sudah tua, 50 tahunan lebih usianya. Ya santri kilat. Kilatan, nyantri kilat. Biar ngerti siapa Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu siapa. Rumah samu bangsa Indonesia Raya kan mengagumkan, wah jasanya Habib Ali Kuitang ketika Bung Karno menginap di. Kamu nggak tahu, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu dapat 2 penghargaan dari Belanda karena perjuangannya dalam membela kepentingan Belanda. Di sisi yang lain, ulama-ulama Banten sana tertindas nasibnya. Ulama-ulama Betawi lainnya ya yang tidak pro dengan penjajah Belanda, ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, se-Indonesia Raya, terlunta-lunta nasibnya, diuber-uber sama Belanda beserta antek-anteknya. Di sisi yang lain, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang menerima 2 piala atau 2 medali penghargaan dari
Wil dari Belanda. Tidak hanya itu, Kang Mas Nusron Wahid ini kurang literasi, kurang referensi, kurang bisa memahami. Yang diilingi duit dan duit dok. Setelah sambutan di acara hall yang ke-14 Haji Zainuddin MZ, ya akhirnya ada kebakaran. Ya, ada bermacam-macam, ada penggusuran salah lokasinya. Sertifikat bisa double, tumbuk-tumbuk, sama-sama memiliki hak. Tapi akhirnya tetap eksekusi dilakukannya. Inilah bagian daripada kualitas para penyelenggara bangsa kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dulu, seandainya nanti 2030 Indonesia sudah tinggal nama saja, itu ya jangan salahkan beliaunya Pak Prabowo. Karena apa? Ya diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas seperti ini. Menteri Agama malas belajar, Majelis Ulama Indonesia malas belajar, ulama-ulama warathatul anbiya kita, tidak hanya dari Nahdlatul Ulama Muhammadiyah tapi juga dari Al-Wasliyah juga malas menambah, mengupdate pemahaman terbarunya. Bagaimana nasib bangsa ini? Menjunjung tinggi peradaban, mendidik generasi supaya memiliki ketangguhan ilmu pengetahuan. Tapi ternyata digawangi oleh orang-orang yang seperti ini. Saya tidak menyinggung Mensos dan Mendik, ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kemarin yang sudah saya bahas. Ini menteri yang lain, Menteri ATR, Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan. Agraria dan Tata Ruang, BPN. Nah, ini karena basic keilmuannya dulu waktu masih di SD-nya, SMP-nya dari jalur agama, ya, sampai SLTA-nya, ya, maka pas pada waktu acara keagamaan, ya, beliau masih membawa background-nya. Ya, tidak disalahkan, asalkan sesuai dengan data. Sampaikan sesuai dengan data. Mana ada datanya? Pak Alawi sebagai kekuatan Indonesia disamakan seperti Mekah, Madinah, dan Suriah sana. Lah acara kolnya Kiai Haji Zainuddin MZ yang bahas Kiai Haji Zainuddin yang seorang ulama pribumi Betawi Indonesia. Lah ya begitu mau belakrak nang Pak Alawi. Salah menisan terus mantep. Bahayanya imam, ya, itu mampu menyesatkan makmum. Tapi makmum sendiri jika mampu untuk munfarid, mufarokoh, maka tidak terkena imbas dari batalnya imam. Tapi kalau ngerti kalau imam itu batal sholatnya, terus makmum ini masih mengikutinya, ya ikut batal semua. Ketika hati tidak sampai diperlihatkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau sudah kadang diucapkan, dilakukan, maka ada konsekuensinya. Di antaranya adalah ya ini, ya, ngomong sehingga sesuai dengan data. Pak Alawi masih disanjung-sanjungnya. Bukan berniat untuk membangkitkan rasa kebencian, tidak, tapi meluruskan sejarah. Dari mana sejarah yang dipelajari oleh Kang Mas Nusron Wahid waktu masih di UI dulu, berorganisasi di PMII dulu, ya, 3 tahun berlangsung kajian-kajian tentang sejarah, nasab, taubakot, ya, didukung oleh kiri kanan depan belakang menyamping menyerong oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, ilmu-ilmu pengetahuan terkini, DNA, masih belum mau mendengarnya, masih meyakini dengan keyakinan lamanya tentang sejarah Pak Alawi itu. Nah, ini nanti akan membahayakan. Sesat sendiri gak masalah, tapi kalau menyesatkan umat, menyesatkan masyarakat dan rakyat, ini yang paling berbahaya. Seandainya saya menjadi presiden, tak pecat langsung, atau teguran SP1, SP2, SP3, jangan diulangi lagi
Kalau ngomong itu harus berdasarkan data. Ngomong saenake dhewe muruh, mantep kayak ngono cucu, salah misal. Menganalogikan ya perjuangan Kiai Haji Madudin Usman seperti halnya keberkahan yang ada di 3 kota, Makkah, Madinah, Suriah atau Damaskus. Lalu ini yang paling jelekit ya, Habib itu tidak suka dengan Muawiyah, Kang Mas. Syiah itu paling benci adawah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Oh, sampaikan Muawiyah, ya itu menurut kamu yang suka berpolitik itu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah memang seimbang, Mu'tadilah di tengah, ya nggak bela Sayyidina Ali, ya terus memusuhi Muawiyah tidak, ya tidak bela Muawiyah, memusuhi Sayyidina Ali ya tidak. Sama-sama berijtihad ya. Ya mungkin ada benar dan salah di antara keduanya. Salahnya ya ada juga. Kenapa? Melibatkan umat Islam atau sahabat-sahabat hebat pada waktu itu, sehingga bermusuhan saling bunuh satu sama lainnya. Ya. Bahkan jika kita runut ya, kenapa Sayyidina Ali memerangi pengikutnya Sayyidatina Aisyah dalam perang Jamal? Padahal Sayyidatina Aisyah juga istri Rasulullah, ahlul bait Nabi. Ya. Istri beliau juga hubungan baik dengan ibu tirinya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, juga berhubungan baik dengan Sayyidah Aisyah Humairah. Bila ini kan yang disayangkan, sekelas sarjana ya seperti beliaunya tidak tahu sejarah agama Islamnya, Khulasaah Nurul Yakinnya, ya ditambah dengan sejarah-sejarah yang dulu belum pernah ditemukan di perpustakaan Universitas Indonesia, juga tidak lengkap. Sekarang ini beda zamannya. Tahun 1998 beliau kuliahnya ya, jauh dengan peradaban sekarang. Foto-foto yang disimpan di Leiden Belanda sana itu sekarang dibuka semua. Fotonya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu ada. Dulu nggak pernah ada yang tahu bentuknya, masa mudanya seperti apa. Oleh sebab itu kita itu ya harus open minded lah, mampu menerima masukan ilmu terbaru, ilmu terkini. Tidak semua ilmu baru itu salah, kadang malah justru bisa menguatkan apa yang kita salah pahami pada waktu lalu, pada waktu yang atau pada masa-masa pendidikan kita dulu. Di antaranya adalah masalah Ba'alawi ini. Kang Mas Nusron Wahid tidak mampu membedakan Ba'alawi, Alawiyah, Alawiyin. Bani Hashim, Wali Songo itu Alawiyin, tapi bukan Ba'alawi. Alawiyah juga bisa torekahnya, tetapi bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu tradisi dari Hadromi. Alwi diawali dengan ba. Bani. Tapi ininya dibuang menjadi ba. Ini yang tidak dipahami oleh Kang Mas Nusron Wahid. Mohon maaf, ini bukan kerasani. Silahkan disampaikan ke beliau. Saya punya nomor WhatsApp-nya, saya punya kontaknya, saya punya kontaknya. Nanti kalau dia negur saya, silahkan. Ya. Saya niat untuk menasihati saya sendiri loh ya. Berdasarkan data. Kalau perlu data, saya akan kirimi manuskripnya, kitabnya. Sejak kapan Bani Hashim itu Ba'alawi Bani Hashim? Ba'alawi itu ngakunya Bani Hashim, Kang Mas ya. Hanya pengakuan sepihak saja tanpa referensi yang menguatkannya, alias palsu. Arab saja tidak kok. Bani Hashim itu dari mana dasarnya? Tidak hanya tes DNA hasil haplogrupnya, tetapi juga berdasarkan kitab-kitab yang kami punya. Sebenarnya tidak perlu misalkan dihadirkan ya hasil tes DNA, wong datanya ada saja cukup, satu langkah saja, nggak perlu 3 langkah sebenarnya. Tetapi kalau ini semuanya dijadikan sebagai dasar batalnya silsilah nasab Ba'alawi yang ada, ya maka ya harus tetap kami sertakan dan kami akui ya antara referensi kitab dan manuskripnya berikut dikuatkan dengan ilmu terkini yaitu hasil tes DNA. Ini Kang Mas Nusron Wahid. Lebih baik diam saja kalau tidak mengetahui dasar referensinya.
Banyak, tidak hanya Kang Mas Nusron Wahid saja. Sekelas, ya mohon maaf, Ketua Muslimat NU Mbak Khofifah itu juga begitu, sama. Muhyiddin juga. Nggak hanya Mbak Khofifah, ya 90%. Karena apa? Males belajar, mendengarkan kita itu males. Karena sudah kadung tertanam kuat dalam memori benak pikirannya bahwa habaib itu keturunan Kanjeng Nabi kita. Tanpa mau meng-cross checknya, bertanya dulu. Mungkin malu ya, atau gengsi lah ya, bertanya dulu bener apa enggaknya, kan gitu. Bener apa enggaknya. Alasannya aku mengikuti Kiai Haji Miftahul Akhyar saja, ulama-ulama sepuh Habibana LBY saja. Akhirnya seperti itu. Yang akhirnya nanti ke depannya generasi kita akan menjadi generasi yang bodoh semua. Mohon maaf. Karena generasi sekarang ini ya, para penggedenya tidak tahu menahu tentang sejarah bangsanya. Kelihatan sederhana, tapi efeknya luar biasa nantinya. Akan tetap menjadi bangsa jongos. Negara ini dihantam krisis multidimensi. Tengel-tengel berat untuk bangkit lagi. Gara-gara apa? Penyelenggara negara yang hanya bertujuan menjadi hartawan saja. Jiwa kenegarawanannya hilang di kedua, ketiga, keempatkan, ya, nggak bisa nomor pertemakan, ya, diutamakan. Yang akhirnya ya seperti ini. Walah kok aku mikir wong liya, penting mikir awak dhewe, penting aku untuk tunjangan jabatan dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, masyarakat sulit cari kerja, ekonomi terseok-seok, ya, di mana-mana. Keberkahan Indonesia seakan-akan hilang dari tempatnya, bumi dan langitnya seakan-akan seperti itu. Gara-gara ini akhirnya banyak kriminalitas yang ada. Ini yang perlu dipikirkan bersama. Tapi negarawan kita padahal sudah dibantu dengan wamennya, tapi tetap saja, ya, tidak harus bekerja itu 12 jam atau 24 jam Kang Mas Menteri Nusron, ya. Tidak hanya Kang Mas Menteri, walaupun sesibuk apapun ya seorang presiden, walaupun nyambut sekarang Perdana Menteri atau Presiden Turki Tayyip Erdogan, ya, di waktu selangnya ya mungkin pasti ya, Pak Prabowo bisa nyimak saya. Pak Jokowi kan sudah santai di Solo, ya bisa nyimak saya. Sri Sultan Hamengkubuwono ya juga bisa nyimak saya. Keraton Solo, Ngayogyakarta, Paku Alaman, Mangkunegoro ya bisa nyimak saya. Sesibuk apapun orangnya itu nggak mungkin 24 jam sibuk itu, ya. Pasti punya HP semua. Tujuannya apa? Ya untuk bangkit bersama. Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Jangan Indonesia merana seperti sekarang ini dengan pimpinan yang kurang mengerti sejarah bangsanya, membela perusak bangsa, bukan membela pertahanan negara. Nah ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Kang Mas Nusron Wahid ini harus nyantri lagi lah, ya, biar dikuliahi sama Kiai Haji Madudin Usman sana. Nyantri seminggu saja lah, ya. Nyantri seminggu loh di sana. Bener apa enggak? Titen apa teliti betul. Mbak Alawi itu bener keturunan Kanjeng Nabi apa enggak? Apakah bener Bani Hasyim apa enggak? Syarat utama dan pertama menjadi keturunannya Kanjeng Nabi itu wong Arab dhisik gitu. Itu. Lah wong Arab wae dudu kok iso dadi keturunannya Kanjeng Nabi itu di mana? Dari mana dasarnya itu? Kan begitu. Kalau dulu memang yang dipelajari waktu kamu MI, Sanawi, Aliyah, kuliah, ya begitu. Ya memang begitu sejak dulu. Lah ini kan update pemahaman terbaru. Kok nggak ngerti ya? Handphone sampean dulu itu ada handphone tah? YouTube ya kelelot nggak bisa diakses kok. Ya WhatsApp belum lahir, Facebook belum ada, Twitter, ya, Instagram yang nggak ada. Akhirnya panjenengan kan mengikuti kan perkembangan, akhirnya punya akun, ya, punya nomor rekening perbankan yang ada, ya.
Nah, diguyu pitik, diguyu jangkrik. Sekelas pemimpin negara yang ada di Indonesia itu kualitasnya seperti itulah, apalagi di bawahnya itu loh. Sama Cina itu tertawai. Saya itu pernah ketemu dengan orang Cina itu gitu, melihat umat Islam itu, wah kitab-kitabnya banyak ya, tapi kok nol zong. Orang Cina kitab-kitabnya nggak terlalu banyak, tapi dia tuh realitas yang dikejar dikembangkannya. Bagaimana bisa menciptakan ya sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kan gitu. Itu orang China. Nah, kalau umat Islam jangan sampai sangat seperti saya nggak ngelelek saya sendiri. Untuk banyak dibaca, sih buat amal iku piro, sih buat kembang iku apa? Nah, kecuali ini ada penelitian dari kita berdasarkan kitab Ibnu Sina, misalkan akhirnya kita mampu menciptakan alat yang bisa menerbangkan tubuh kita. Ya dengan cara digenggam seperti ini kiri kanan, terus akhirnya bisa terbang seperti roket lah. Itu baru bisa mengalahkan Cina kalau begitu. Kalau belum bisa seperti itu ya sulit untuk mengalahkan China, Amerika, Rusia, Jerman, Italia, dan mayoritas penduduk Eropa. Dulu orang-orang Eropa belajar dari umat Islam peradaban Asia, Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak sana. Tapi sekarang kok malah terbalik, bumi matahari terbit dari barat, ya, Maghrib, tidak hanya Maroko, Tunisia, Aljazair saja, tetapi juga dari negara-negara barat, yakni negara-negara Eropa. Nah, ini kan memalukan peradaban Islam kita sebenarnya, gitu. Apalagi yang diimbangi oleh Asia Timur Raya, Yaban, Shin, ya, Hurriyah atau Korea, ya, kita juga ketinggalan. Kenapa ya? Karena di sini dulu ini, ya, ratusan tahun ya dikerdilkan pemahamannya di Nusantara ini. Ya sampai sekarang oknum-oknum ini masih mendukung pembodohan. Kapan kita bisa bangkit? Ya, harusnya ya kalau Menteri Sejarah dan Budaya Kiai Haji Madudin Usman, ya, Menteri Kebudayaan khusus Raden Syarif Rahmat, nah, Menteri Menristek Dikti KRT Fakih Wiradiningrat. Ya, orang-orang hebat, orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya, tidak berpolitik ria, ini masih bisa diharapkan Indonesia bisa maju jaya. Tapi kalau orang-orang ini saja, ya mohon maaf, jangan harap ada perubahan yang signifikan. Bertahan itu saja sudah alhamdulillah itu. Bertahan, ya, tidak menyerang loh ya. Pertahanan yang kuat itu saja sudah alhamdulillah. Nggak keteteran itu alhamdulillah. Kalau menyerang, ya, dalam arti pertahanan sekaligus penyerangan, ya, defense, ya, maka nggak mampu Indonesia ini. Mohon maaf nggak diisi kerso karena apa, orang-orangnya itu saja itu loh. Itu saja. Kualitasnya bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya memang tidak mudah ya, tidak ringan yang mengendalikan elemen bangsa ini yang begitu banyaknya dan luasnya negeri kita ini. Tetapi paling enggak ya dikasih contoh. Pak Prabowo sudah bagus, kita dukung. Kita ini sebenarnya kan sudah qanaah lah, menerima apa adanya. Yang penting kita dukung bersama. Walaupun wakil presidennya juga ya anak muda lah ya inilah jenengan ngerti sendiri lah masalah ini, ya, masalah ini. Semoga politik sama seperti politiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Nusron Wahid pada acara Khol yang ke-14 Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau Kiai Haji Madudin MZ itu kawan seperjuangannya Raden Haji Rhoma Irama. Nada dan dakwah dalam filmnya dan lagunya. Seharusnya yang diundang untuk isi ceramah itu Raden Haji Rhoma Irama, koncopleknya gitu loh. Oh jangan ngundang wong sing kelas menteri, wah kualitasnya aja beda. Raden Haji Rhoma Irama yang usianya ya 78 menjelang 79 tahun, tapi beliau berjiwa muda, masih mau menerima update ilmu kekinian. Ya, masih mau membaur dengan sesama klub-klub, ya, pecinta-pecinta motor atau apa, beliau masih senang kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, ya, Soneta Mania dan semuanya. Sama seperti Raden Syarif Rahmat juga senang sepeda ondelan, ya, sepeda tua, ya. Orang-orang seperti ini ayo diangkat.
Indonesia ini sebenarnya tidak kurang orang-orang yang tingkat intelektual dan spiritualnya tinggi di atas rata-rata manusia seluruh dunia. Tetapi banyak yang tidak diperdayakan oleh negara. Yang diperdayakan justru malah orang-orang yang rendah kualitas intelektual dan spiritualnya. Yang akhirnya yang dikejar hanya harta, harta, dan harta. Inilah yang penting kita ketahui bersama bahwa kita harus membenahi negeri ini bersama-sama. Tidak bisa cukup kita serahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara. Tetap harus ada kontrol dan nasihat dari kita semua. Para pemirsa dan pendengar semua, rahimakumullah, sekali lagi saya nasihati Kang Mas Nusron Wahid dari Kudus, Jawa Tengah, Menteri ATR, BPN, ya Menteri Agraria, ngaji maneh, kuliah subuh atau kuliah duhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isya selama 7 hari berturut-turut di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, kebangkitan ilmu-ilmu pengetahuan di Kresek Cempaka, Tangerang, Banten. Silaturahmi saja dengan beliau, nanti akan diajari siapa sebenarnya Ba'alawi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Biar tahu gitu. Biar ngerti. Lagi bisa ngomong ono dasar iki kan gitu. Ya. Aja marai jeplak ngomong mohon maaf ini bahasa rada kasar, jeplak. Syukur jeplak nih bahasa wong kudusan kan gitu ya. Syukur jeplak ngomong saenake dhewe. Ya, kudu dipertanggungjawabkan. Ya, semua ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Lebih baik enggak usah diucapkan. Di batin tok itu loh enggak ada imbasnya, enggak ada konsekuensinya. Kalau sudah diucapkan kayak gini, kalau tidak diklarifikasi, tidak dicabut kembali, maka akan bereaksi orang-orang yang mengetahui, ya. Orang-orang yang tahu tentang sebenarnya siapa Ba'alawi, siapa Bani Hashim ini. Ya, kalau tidak, ya maka dosa jariah akan panjenengan terima selamanya fid dunya hatal akhirah, dunia wa ukhra, ajilan wa ajilan. Mungkin demikian materi ngaji malam hari ini. Video bukti ceramahnya sudah kami sertakan di bawah video kita ini. Nanti panjenengan simak putar kembali setelah usai ngaji ini, dan kami akan fokus untuk membaca tulisan komentar panjenengan di bawah video ini. Nanti ada sistem acak yang tidak diurutkan dari awal ya admin, biar nanti saya diprotes banyak kiai, banyak santri. Oke, kawan-kawan kami semuanya saudara-saudari, ada yang non muslim juga mengkritisi, tapi kok nggak dibaca-baca selama ini, ada yang protes. Lujeng wengi Rama Yai nggih wilujeng wengi sami-sami. Semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Matur suwun atas doanya. Izin takon nggih, monggo. Pripun menurut Rama Yai tentang Pulau Sokotra di barat Yaman? Matur sembah nuwun Yai. Kalau Pulau Sokotra itu bukan di sebelah baratnya Yaman nggih Pak Di. Pulau Sokotra itu di sebelah selatannya Yaman, Jazirah Arab, timurnya Somalia. Kalau diukur itu malah lebih dekat dengan Somalia, dengan Dar es Salaam, Somalia. Pulau Sokotra yang banyak ustadz-ustadz akhir zaman menyampaikan ya tentang adanya Dajjal yang dipenjara, dirantai di sana, katanya seperti itu. Nanti kita bahas lagi. Pripun menurut Nomai tentang Pulau Sokotra di barat Yaman? Matur sembah nyuwun nggih. Sak beneripun nggih, sebenarnya bukan di sebelah barat Yaman, tetapi di sebelah selatan Jazirah Arab, di antaranya ya di sebelah selatannya Yaman. Aden itu masih nyabrang ke sana. Di sana itu pulau aneh ya. Dan pemahaman tentang Dajjal itu harus diupdate, diperbaiki, diperbaharui. Karena Dajjal itu bukan sosok satu orang manusia raksasa yang bermata satu, bertulisan kapak di dahinya, bertubuh besar sebesar raksasa, itu tidak. Jadi kita coba untuk menghapus memori pemahaman seperti itu dulu. Karena apa? Cerita yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari, mantan pendeta Nasrani itu, ada beberapa yang berdasarkan asumsinya, interpretasinya, walaupun diakui marfu' ditasih oleh Nabi, tapi tetap masih ada riwayat hadis bil makna yang itu perlu kita pahami takwilnya. Nggak boleh kita makan mentah saja. Begitu Pak di sebentar.
Pak Di on off nih. Pak Nur Hadi, tolong tunjukkan haramnya babi dalam kitab Taurat Pak Yai. Bagaimana? Wah ini loh. Justru komentar panjenengan itu malah kiri kanan depan belakang menyamping ya. Tidak sesuai dengan temanya, nggak apa-apa lah. Saya carikan ini Alkitab ini. Bukan dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bible ini, Bible. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi sebenarnya makan daging babi itu menurut Yahudi Nasrani yang asli itu haram. Tetapi yang Nasrani ini ada pembaharu, diantaranya adalah Paulus, dan diantaranya dikuatkan lagi oleh pendeta dan pastor masa kini dengan memaknai babi itu babi hutan. Kalau babi piaraan itu halal karena alasannya ya memberatkan. Di Papua, di Minahasa, Sulawesi Utara sana, itu kalau umat Katolik mengharamkan babi, ora payu agamanya. Ya, oleh sebab itu saya kan sering menawarkan Islam boleh dipeluk oleh warga Papua, makan babi dulu nggak apa-apa. Kawan-kawan dari Bali, walaupun Muslim masih mau makan daging babi ya nggak apa-apa. Sementara bertahap itu. Bertahap nanti lama-lama kan ya terbiasa diganti dengan daging lainnya kan gitu. Nah ini kita buka kitab Imamat ya, ayat 7. Nah ini Imamat. Imamat itu imam-imam ya. Imam-imam ya para pemimpin agama. Nah ini demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, pecah tengah, tetapi tidak memamah biak. Babi kan tidak memamah biak. Haram itu bagimu, ya. Haram itu bagimu. Jelas, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Jelas ini. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik, ini hampir sama seperti ajaran Syiah Imamiyah. Yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Belut, sembilang, lele, pokoknya ikan-ikan yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Hampir sama seperti ajaran Taurat. Nah ini, jadi haram, jelas nggih, Pak Nur Hadi. Haram. Apalagi di dalam Quran jelas, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Tapi kenapa tataran itu dilanggar sendiri oleh kaum Nasrani sekarang ini? Ya, kan ini namanya produk baru pembaharu dari kalangan mereka sendiri gitu. Tapi aslinya Injil itu tidak menghapus ajaran Taurat. Quran pun tidak menghapus ajaran Taurat dan Injil serta Zabur. Tapi menguatkan. Toh kalau ada yang sedikit dirubah itu tergantung keadaan, kondisi. Karena kadang-kadang agama ini berdasarkan produk budaya dan politik juga. Kenapa Syiah Imamiyah Itsna Asriyah itu menguasai daerah Iran yang dulunya beragama Majusi, Persia? Ya karena memang istrinya Husain bin Ali itu ada yang berasal dari anaknya kaisar yang ada di Persia, Syahbanu namanya. Jadi yang akhirnya kemungkinan balas dendam ya kaum Majusi yang ada di Persia dengan Sayyidina Umar yang menundukkan, mengalahkan Persia, yang akhirnya mengolok-olok Sayyidina Umar, mengolok-olok Sayyidina Abu Bakar, yang akhirnya sampai sekarang terjadi, dendam itu masih berlaku. Gitu. Bagaimana akidah Syiah dan syariatnya, apakah mirip dengan Yahudi? Ada kemiripan. Di antaranya adalah makan ya, haram makan ikan yang tidak bersisik dan bersirip. Bagaimana Habib Ba'alawi? Habib Ba'alawi dengan tanya sendiri, masih makan pecelan lele, penyet lele, atau sate belut atau enggak itu? Ya. Bagi Ba'alawi ya dengan Syi'i dan Yahudi itu ya ada kemiripan-kemiripan. Gitu Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi lagi bisa turun dari langit hampir sama seperti Imam Mahdi. Bagaimana penjelasan ilmiah tentang itu? Hari ini kemarin sih ya pesawat Turki Airlines ya landing di Jakarta, bertemu dengan presiden kita. Turun dari mana? Dari langit. Pesawat terbang turun dari langit.
ya kan, dari atas, langit itu atas. Kemarin Paus Fransiskus ya mengunjungi Indonesia juga turun dari langit kan. Ini ilmiahnya, karena pesawat terbang dulu pada zaman Rasulullah belum ditemukan. Pesawat terbang itu baru ditemukan ya pada abad 20 Masehi, baru saja. Baru saja. Pada zaman Ba'alawi moyang leluhurnya juga nggak kenal namanya pesawat terbang, atau iroh itu nggak kenal. Nih begitu nih, Pak C. Apa benar Pak Yai kalau membawa pulang batu dari tanah suci waktu melempar jumroh bisa jadi kaya raya? Sun? Sama dengan Ba'alawi nanti. Membawa debu dari atas makamnya Habib Abu Bakar bin Salim ya, akan berkah hidupnya, kaya raya, sukses selamanya. Di Pasir Tarim, padahal diambil dari Pasir Pangandaran kan bagus. Tafsir pasir Perigi Trenggalek itu kan bersih, pasir Bali itu kan bagus. Nanti dihapusi, dibujui. Bener Pak Ceng. Nanti kalau dianjurkan untuk seperti itu, wah, Arab Saudi marah. Nanti mau masuk pesawat bagasinya diperiksa semua. Kalau ada ajaran seperti ini habis semua sana. Berarti batu-batu jumroh ula usto akobah habis semua dibawa oleh orang Indonesia untuk dijadikan jimat, karomat, berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri Habib adalah Habaib abada. Habaib Ba'alawi adalah suka bicara ngelindur dan asbun. Asbun itu asal bunyi. Sehingga setinggi apapun tingkat keilmuannya, suka bicara tanpa data yang akurat. Nggih, leres Bu Zenzita. Insya Allah seperti itu. Datanya, faktanya seperti itu. Pak Pamungkas Pramana, Pak Yai, kenapa banyak guru agama mengajarkan bahwa saat Adam dan Hawa datang di bumi ini dalam keadaan kosong dan hanya ada mereka berdua? Pak Yai, sekarang kritik terhadap kejumudan dan feodalisme NU semakin deras. Cerita seperti ini, Pak Pamungkas Pramana, itu juga terjadi menimpa masyarakat Nusantara. Jenengan kan pernah mendengar cerita ketika Syekh Subakir mendapatkan tugas dari Sultan Ngerum Romawi sana. Itu tahun berapa? Katanya di Pulau Jawa ini khususnya itu tidak ada manusianya. Isinya apa? Peri, perayangan, gendruwo, gundung pecengis, jin, peri, dan macam-macam. Ya. Bahkan ada cerita numbali tengah-tengahnya tanah Jawa di Gunung Tidar Magelang sana itu, yang akhirnya semuanya huruf gitu ya. Ada jin-jin ya, Sabo Semar, jin Semar sing bau rekso Nuswantoro, katanya seperti macam-macam lah ya. Jadi mereka itu nganggep bahwa Nusantara ini belum ada manusianya. Sama seperti cerita bahwa bumi ini belum ada manusianya ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan. Tidak begitu. Tidak ada manusia itu di lokasi sesuai dengan pemahaman mereka. Timur Tengah sana sampai Asia Tengah. Sebagian Turki nyabrang ke Eropa. Kalau kita telisik ya teori kita bahwa manusia yang ada di dunia ini berasal dari teori out of Nusantara, bukan out of Afrika. Toh akhirnya bertemu dengan out of Afrika, ya berarti ini akan terjadi pembuahan ya dan perkembangan peradaban manusia, khususnya di lembah Sungai Indus, lembah Sungai Gangga, Dewi Gangga India itu. Begitu juga di Mesopotamia, Tigris dan Eufratnya. Begitu juga di Gihon dan Sehonnya. Ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa manusia itu sudah ada ratusan ribu tahun yang lalu dan bahkan ada ratusan Adam sebelum Nabi Adam kita. Mereka juga manusia, memiliki darah juga. Ya makan seperti kita sekarang ini. Pak Pamungkas Pramana. Jadi itu banyak guru-guru kita yang harus update ya pemahamannya, memperbaharui, pembaharuan. Setiap aplikasi yang ada di handphone kita itu setiap saat ada tawaran update. Kalau kita abaikan, ya rasa tinggal. Aplikasi kita nggak berjalan. Abaikan, di skip, ya nggak bisa jalan. Kita ini menyesuaikan perkembangan. Sementara begitu Pak Pamungkas Pramana, jadi salah
termasuk keterangan tentang dabah, ya itu harus direvisi kembali buku-buku agama kita. Mohon maaf. Pak Aceh Sakur, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kota Tangerang ikut ngaji. Semoga orang-orang yang menjadi panutan umat mau meluangkan waktu untuk ikut ngaji permasalahan nasab ini. Nggih, amin. Semoga begitu. Pak Aceh Sakur dari Tangerang. Pak Aceh Sakur ini kalau nggak salah masih pengurus PWI LS Tangerang. Nggih, siap. GG Rahman. Nah, ini sebenarnya masalah yang saya ingin tanyakan ke Pak Yai, tapi sudah diangkat Pak Yai. Semoga kami mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kok Pak Nusron Wahid bisa dukung Habib? Ya, karena keblinger. Bisa pinter keblinger. Nggak mau belajar lagi karena malas mikir duit atas dasar sibuk, ya. Kegiatannya juga bisa sesibuk-sibuknya orang, nggak ada manusia bekerja 24 jam seperti mesin. Ya, seperti AC itu nggak ada. Pasti ada istirahatnya. Pak Nusron Wahid, Mas Nusron Wahid, Dik Nusron Wahid, Menteri, ya, ATR, ayo ngaji maneh. Jadi kan mesti buka HP. Oh, nggak ada manusia Indonesia yang tidak punya HP, itu nggak ada. Pasti punya akun Google, ya, Gmail, ya, bisa akses ke YouTube, ya. Tidak hanya YouTube, ya, bisa Facebook, bisa TikTok, ya, dan lain sebagainya. Oh, nggak mungkin lah. Manusia sama seperti ya mangan, ya ngombe, ya lelah, ya senang, ya susah, sama seperti saya. Jadi saling menasihati. Ya jangan kecil hati, Kang Mas Nusron Wahid. Sampai biasanya orang Jawa Tengah nek ngomong kan yo ngono, mencucu niru idolamu. Nggih. Pak Harmohd, salam Yai. Kabib Kribo Pedua Yai. Dr. Drabus ora sah dikurungu, omong orang genah, indikasi sianya dia kuat, casing ireng. Nggih, Pak Harmohd. Tapi tetap ada manfaatnya. Setiap yang membawa maldorot sekalipun itu ada sedikit manfaatnya. Termasuk diantara adalah Habib Kribo Assegaf ini. Ya kadang didengarkan, kadang-kadang. Ya, selama ini yang masih belum tersentuh itu gara-gara apa ya? Nggak dikasih kue-kue kekuasaan. Siapa? Faisal Assegaf. Yang menghina-hina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Coba dikasih kue kekuasaan. Wakil Menteri Agraria Faisal Assegaf gak menggonggong mana. Kenapa dia selama ini menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Karena dia memegang buku karya dari ya Pramudia Anantatur yang pernah dipenjara di Pulau Buru sana karena dituduh terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Pak Pram, almarhum dari Blora, Jawa Tengah. Oh, buku-buku karyanya bagus ya kan. Faisal Assegaf ini mendukung PKI. Ya karena memang Pak Alam itu ya senang PKI. Habib Ali katanya Al-Hamid yang dimakamkan di Gunung Kemitir itu dibunuh PKI. Itu memang di PKI itu. Jadi dasarnya itu dari Pak Pram ini. Nanti kapan-kapan kami ulas kembali. Pramudia Anantatur. Ya karena memang dari sisi yang lain ya kan. Ya memang untuk penyeimbangan supaya tidak terlalu berlebihan dalam mengkultuskan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kadang-kadang orang NU kita ini kadang-kadang juga berlebihan. Semuanya Hadratus Syekh, Hadratus kudu podo karo Hadratus Syekh. Zamane beda Kang Mas Kiai santri. Zamane beda Pak Ustadzah. Zaman sudah berubah. Seandainya Hadratus Syekh hidup pada zaman sekarang ini mungkin beda. Beliau pasti akan memiliki akun YouTube seperti saya. Beda zamannya. Mungkin ada perubahan dalam hal menerapkan ya muamalah, ubudiyah dan syariahnya. Di antaranya ketika ada perselisihan antara beliaunya dengan Pak Yai Fakih Mas Kumambang dari Gresik masalah beduk itu kan. Ya, malah justru orang NU melanggar aturannya Hadratus Syekh. Musola masjid NU khususnya masjid lah, kalau musola jarang. Kalau musola biasanya kentongan ya. Tapi kalau masjid biasanya beduk itu. Itu kan nggak boleh. Bahkan jika dirunut lebih dalam lagi masalah tahlilan. Kalau tahlilannya bagus ya, masalah menyediakan makanan ketika kematian itu. Hadratus saya juga setuju. Beliau seorang yang moderat aslinya. Ya, cuma pemahaman kita kadang-kadang yang masih klinik klasik gitu, tidak meniru beliaunya. Gitu nggih. Bu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bani Hasyim nasabnya tersambung ke Ba'alawi, tolong yang ngomong suruh tunjukkan datanya. Jangan asal jeplak datanya. Terus Bu Arfi Fadilah. Terus ya harus begitu Bu Arfi Fadilah. Ngomong itu dipertanggungjawabkan. Setiap kali saya ngomong misalkan mana buktinya kalau buku Keabsahan Nasab Alawi karya D. Hanif Alatos dan kawan-kawannya itu sesat menyesatkan, buktinya mana loh? Saya harus bisa membuktikan. Kalau tidak, kena hukum manusia dan hukum Tuhan, hukum alam. Hukum alam. Ngomong saya naik dewi tanpa
Data itu berani membatalkan nasabah Alawi, itu datamu mana, kan begitu. Ya saya punya dan bertanggung jawab dunia sampai akhirat saya, dunia wa ukhra. Nah ini begitu nggih, leres jenengan Bu Arif Fadilah ngomong tunjukkan data jeplak. Leres nggih, ya kasar tapi mendidik. Pak Ian Aditya, hampir bisa ditarik benang merah baik Pak Alawi ataupun Muhyiddinnya. Kalau bicara menang PD mesti tak selalu benar. Ini sama seperti Dik Mundor bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ya sama seperti itu ya. Ngomong itu delalai gitu, delalai. Kok ya kepleset gitu, delalai. Enggak Muhyiddinnya, enggak Pak Alawinya. Itu delalai seperti itu. Gusti Allah wis ngetokno. Mari ngomong koyo ngono kantore Mas Nusron Wahid kebakaran. Sebelumnya ada permasalahan penggusuran 5 rumah digusur padahal punya SHM salah lokasi padahal sudah dieksekusi mek diganti rugi 20 juta. Masuk akal apa enggak? Indonesia ini bisa double sertifikat iso double so ganda itu bagaimana? Inilah hukum kita ini masih amburadul ya. Kadang ada orang salah tangkap sudah kadung dihukum 15 tahun ternyata nggak bersalah. Orang anggota TNI membunuh bos rental, bagaimana tuh? Bagaimana ini? Ya. Nah, Pak Prabowo harus didukung. Saya beat mendukung Pak Prabowo dalam rangka sesuai dengan apa yang beliau sampaikan sebelum menjadi presiden kita ya, akan memberantas semua praktek KKN kolusi dan lain sebagainya. Oke, kami dukung itu. Pak Wawan DM channel Sampurasun Rampes, nggak apa-apa. Ini salamnya orang Sunda Pak. Ya, isinya ya dungo. Mbah Yai ya. Dengan banyaknya Muhyiddin yang menduduki posisi jabatan penting di PBNU dan pemerintah, bagaimana strateginya Mbah Yai? Ya, apa kata mereka? Pilihan mereka diikuti? Ya jangan. Kita ini makhluk yang memiliki hukum taklif. Dosa dan pahala, salah dan benar itu tidak tergantung pemimpin kita. Itulah Islam. Kalau Nasrani, Yahudi mungkin surganya sudah dijamin oleh imamnya. LDI itu surganya sudah dijamin oleh amir dan imamnya. Tapi kalau umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang normal seperti kita, tergantung kita. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap manusia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini semua pemimpin, manajer. Minimal memimpin diri kita sendiri dan keluarga kita. Minimal bisa lingkup RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, wilayah kota, ya, gubernur, ya, provinsi sampai tingkat Indonesia. Jadi begitu nggih, Pak Wawan DM channel nggih. Tidak boleh mulai mengikuti, nggak boleh. Ada edaran dari Jatman yang sudah disahkan oleh PBNU. Di situ ada Habib dari Semarang. Siapa namanya itu ya? Kang Mas Umar Mutohar, tapi nggak ada Habibnya. Tulisannya Kiai Haji sekarang. Kiai Haji Umar Mutohar Semarang itu loh. Itu masuk ke pengurusan Jatman, tapi nggak begitu penting lah. Jadi Habibnya sudah dihilangkan sekarang. Cuma satu itu tok, sudah saya pelototi itu. Edaran yang disahkan PBNU. Kiai Haji Umar Mutohar, hanya pakai Habib. Yang rencananya ngisi kalau di Bahratin Kosim Paciran, nggih. Kiai Haji Umar Mutohar, bukan Habib. Nanti kalau masalah marga Mutohar itu ada dua, seperti Al-Haddad, seperti Al-Habsyi. Asakov itu juga ada, tidak hanya Pak Alawi saja. Nih, begitu nih. Pak Muhammad Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka ngomong Pak Alawi itu zuriyah Nabi, suruh tunjuk datanya ya. Biar malu 7 turunan karena bohong. Nggih. Buku karya Kiai Haji Madudin Utsman itu tolong dibeli. Ya, nanti mungkin kalau ada perlawanan dari beliaunya, ya saya punya kontaknya. Saya bisa komunikasi dengan Kang Mas Nusron Wahid. Ya, nanti kita bisa diskusi pribadi. Ya. Nanti kalau misalkan saya diprotes, ngomong gitu ya langsung aja Kang Mas, nggak usah ngomong di media. Loh, saya punya media. Yang penting kan nggak menjelek-menjelekkan secara privasi, pribadi. Saya nggak ngulik privasi panjenengan sebagai warga negara. Tapi jenengan kan punya jabatan pelayan publik, ya berat dikritisi, dikritik bersama. Jenengan punya gaji, yang gaji ya kita kan begitu. Channel Ngaji Vision, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui Habib bukan zuriyah Nabi, bagi orang awam bisa dilihat dari satu fisiknya, wajah. Nah ini Pak Channel Ngaji Vision ini bisa
membaca katurangganing manungso. Bisa, oh ini wajah India, ini wajah Rohingya, ini ngerti kok. Oh ini nek rontok sipit-sipit iki ya. Oh, kenapa kawan-kawan kami yang ada di Dayak itu kulitnya putih-putih ya? Apakah ada hubungannya dengan China? Enggak. Antara Formosa, suku yang ada di Taiwan dengan yang ada di daerah pedalaman Borneo, Kalimantan, itu ada kemiripan. Karena memang orang Dayak itu asli penduduk Nusantara lama dulunya. Ketika musnah, ya tenggelam Laut Jawa, ya banyak yang lari ke pedalaman. Jadi aslinya suku Dayak itu ya putih-putih, sama seperti suku Lampung asli. Suku Lampung asli ya Cina kayak putih-putih begitu. Ya. Ya ini kan kita bukan rasis kan. Ya kan ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya seperti itu. Ya ini tidak membedakan, Islam itu tidak membedakan ya mana suku bangsanya. Yang penting ketakwaan.